Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dimana dengan judul yaitu taksonomi, tujuan, dan evaluasi hasil belajar. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, saya sendiri sebagai moderator yaitu Nandi Saifullah, yang kedua ada saudara Abdul Aziz, yang ketiga ada saudara Mi'an Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembaca pertama yaitu kita persilakan kepada saudara Abdul Aziz untuk pemaparannya. Domain atau ranah dalam belajar. Menurut Benjamin Bloom tahun 1956 menemukan ada 3 tipe belajar yang kemudian ia tanamkan 3 domain atau ranah dalam aktivitas pendidikan. Ketiga domain atau ranah itu adalah kognitif atau knowledge, yang kedua ada afektif atau attitude, dan yang ketiga ada psikomotorik atau skills. Hubungan 3 domain atau ranah dalam pendidikan. 3 domain menjadi dasar dalam penyusunan tujuan pendidikan. Artinya, setiap tujuan pendidikan memang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik dari peserta didik. Kegiatan pembelajaran dan penilaiannya. Menurut Lin dan Gronlund, hubungan antara tujuan atau sasaran pembelajaran dengan proses pembelajaran dan penilaian digambarkan sebagai berikut. Hubungan ketiga konsep. Dari segi 3 dapat dimaknai hubungan antara tujuan, proses belajar, dan penilaian hasil belajar. Tujuan pendidikan dicapai melalui proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar dimaksudkan untuk mengetahui perubahan perilaku yang terjadi pada peserta didik setelah mengalami proses pembelajaran. Kompetensi, yaitu ada kognitif, memiliki arti kemampuan berpikir. Dan yang kedua ada psikomotorik, memiliki arti kemampuan bertindak menggunakan motorik atau fisik. Yang ketiga ada afektif, kemampuan bersikap, memperlihatkan emosi atau nilai. Ranah kognitif yaitu berkenaan dengan hasil belajar intelektual atau proses berpikir yang terdiri dari atas 6 aspek. Pertama K1, K2, K3 itu merupakan istilahnya. Ranah psikomotorik menurut Bloom yaitu hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan manipulasi yang melibatkan otot dan kekuatan fisik. Ranah afektif. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, atau nilai. Kita masuk kompetensi dan pengukurannya. Yang pertama, kompetensi kognitif. Diukur dengan tes tulis, tes lisan, penugasan, dan portofolio. Kompetensi psikomotorik diukur dengan tes untuk kerja. Kompetensi efektif diukur dengan instrumen non-tes yang berupa observasi atau penilaian diri. Selanjutnya, pengukuran kognitif. Yang pertama, penilaian hasil belajar kognitif dilakukan dengan tes tulis. Kedua, penilaian hasil kognitif mencakup penilaian pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Dan yang ketiga, perlu dibuat soal dan kunci jawaban khusus untuk esai bebas. Selanjutnya, pengukuran ranah efektif. Yang pertama, metode untuk mengukur ranah efektif ada 2 macam, yaitu metode observasi dan metode laporan diri. Penggunaan metode observasi berdasarkan pada asumsi bahwa karakteristik afektif dapat dilihat dari perilaku atau perbuatan yang ditampilkan dan atau reaksi psikologi. Metode laporan dari berasumsi bahwa yang mengetahui keadaan afektif seseorang adalah dirinya sendiri. Namun hal ini menuntut kejujuran dalam mengungkapkan karakteristik afektif diri sendiri. Dan yang selanjutnya, pengukuran psikomotorik. Yang pertama, penilaian hasil belajar psikomotorik dilakukan dengan tes tindakan. Yang kedua, penilaian hasil belajar psikomotorik mencakup persiapan, proses, dan hasil. Dan yang terakhir, perlu dibuat rubrik, yaitu sesuai dengan kriteria, penskoran,
analisis hasil, dan tindak lanjut. Dari pembahasan evaluasi dan taksonomi di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Evaluasi dalam sistem pendidikan dan pengajaran adalah komponen yang urgen yang harus dilakukan, terutama untuk tujuan mengetahui pencapaian keberhasilan. Kedua, tujuan pengajaran pada dasarnya adalah diperolehnya bentuk perubahan tingkah laku baru pada peserta didik. Ketiga, taksonomi Bloom dikembangkan dari teori psikologi kognitif dan dirumuskan pertama kali tahun 1956. Keempat, dalam evaluasi pendidikan, taksonomi Bloom dapat digunakan sebagai acuan melakukan penilaian secara lebih komprehensif dan terperinci mencakup ketiga ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Demikianlah pemaparan presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.